Selamat pagi Ibu Janu, perkenalkan nama saya Malvin Mak dari kelas 9. Pada hari ini saya akan membacakan cerpen yang saya buat berjudul Pertemanan yang Tulus. Di sebuah kota yang kecil yang tenang, terdapat sebuah sekolah yang memiliki segelintir siswa yang saling mengenal. Meskipun berada di lingkungan yang padat, jarang sekali terdengar kisah tentang pertemanan yang bisa bertahan lama, apalagi di usia yang masih muda. Namun, ada dua sahabat yang membuktikan bahwa pertemanan yang tulus itu ada, meskipun dunia mereka tidak sempurna. Bab 1. Awal pertemuan. Anton dan Ilham pertama kali bertemu saat pertama kali memasuki sekolah menengah pertama. Anton adalah pemuda yang selalu ceria, energik, dan penuh semangat. Sementara Ilham lebih tertutup, pendiam, dan cenderung menghindari dari keramaian. Mereka berbeda dalam banyak hal, namun ada satu kesamaan yang mengikat mereka. Keduanya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Anton sering berbicara tentang cita-citanya yang besar, sedangkan Ilham lebih sering diam, mendengarkan, dan berpikir lebih dalam. Hari pertama di sekolah, mereka duduk di meja yang sama di kelas. Saat itu, Anton melihat Ilham yang tampak cemas, memandang sekeliling dengan mata yang penuh kebingungan. Tanpa berpikir panjang, Anton berinisiatif untuk menyapanya. "Hei, kamu kenapa? Baru pertama kali ya?" tanya Anton dengan senyum lebar. Ilham hanya mengangguk pelan, sedikit terkejut karena ada yang peduli padanya. Biasanya ia lebih sering terabaikan. Namun, kehadiran Anton memberikan rasa nyaman yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. "Namaku Anton, kalau kamu?" tanya Anton. "Ilham," jawabnya pelan. Sejak hari itu, mereka mulai sering berbicara. Meskipun Ilham tidak banyak mengungkapkan isi hatinya, Anton selalu mengerti tanpa harus banyak bertanya. Dalam diamnya, Ilham mulai merasakan adanya ikatan yang kuat dengan Anton. Seringkali, mereka menghabiskan waktu bersama setelah jam sekolah berakhir, saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Ilham, meski pendiam, merasa sangat dihargai oleh Anton. Sementara Anton merasa bisa berbagi apapun dengan Ilham yang selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Bab 2. Menghadapi kesulitan. Waktu berlalu dan pertemanan mereka semakin erat. Namun, hidup tidak selalu indah. Ketika mereka mulai naik ke kelas 2, Ilham menghadapi masalah yang tak terduga. Ibunya sakit parah dan membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar. Ayahnya bekerja keras, tetapi penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ilham merasa tertekan, bingung, dan hampir kehilangan harapan. Bahkan, dia mulai menghindari Anton, merasa dirinya terlalu merepotkan. Namun, Anton tidak membiarkan sahabatnya itu sendirian. Suatu sore, saat Ilham duduk termenung di bawah pohon besar di halaman sekolah, Anton mendekatinya dengan langkah hati-hati. "Ilham, kamu gak sendiri, aku ada di sini. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang saja. Aku akan bantu apapun yang aku bisa," kata Anton dengan tulus. Ilham menatap sahabatnya itu, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku merasa sangat takut, Anton. Ibuku sangat sakit, dan aku tidak tahu bagaimana cara membantu. Kami tidak punya banyak uang yang cukup." Anton duduk di samping Ilham, merangkulnya dengan lembut. "Aku tahu perasaan kamu, tapi ingat, kita bisa saling membantu. Kamu bisa bergantung padaku."
kita akan cari solusi bersama. Ilham pun merasa terharu. Meskipun hidupnya sangat sulit, Anton tetap ada untuknya tanpa menghakimi. Mereka berdua mulai mencari cara untuk membantu biaya pengobatan ibunya. Anton mengajak Ilham untuk berjualan jajanan di sekolah. Sementara Ilham juga mencoba bekerja paruh waktu di toko buku kecil milik tetangganya. Berbulan-bulan mereka berusaha keras. Tiap hari mereka bekerja dengan penuh semangat, saling menguatkan. Anton tidak pernah mengeluh, meskipun kadang dia juga merasa lelah. Namun, dia selalu berusaha tersenyum agar Ilham tidak merasa sendirian. Bab 3. Pengorbanan. Saat akhirnya, setelah berbulan-bulan bekerja keras, mereka berhasil mengumpulkan cukup uang untuk biaya pengobatan ibunya. Ilham merasa sangat bersyukur. Tetapi, ada satu hal yang dia tidak tahu. Anton sebenarnya telah mengorbankan banyak hal untuk membantunya. Pada suatu malam, setelah ibunya menjalani operasi dan kondisinya mulai membaik, Ilham duduk bersama Anton di taman kota, memandangi bintang-bintang di langit malam. "Anton, aku sangat berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu bagaimana aku bisa melewati semua ini. Kamu benar-benar sahabat terbaik yang pernah ada," kata Ilham dengan mata penuh haru. Anton tersenyum. "Aku hanya melakukan apa yang sahabat lakukan. Sahabat itu harus saling membantu. Kamu gak usah berterima kasih, karena bagi aku, kebahagiaanmu juga kebahagiaanku juga." Ilham terdiam, merundung senyum. Dia menyadari betapa besar pengorbanan Anton untuknya. Dalam hati, Ilham berjanji akan selalu mendukungnya dengan cara yang sama. Dia tahu, pertemanan yang tulus seperti ini tidak bisa ditemukan di setiap sudut dunia. Bab 4. Pertemanan yang tulus. Tahun demi tahun berlalu, dan pertemanan mereka tetap kuat. Ilham akhirnya berhasil meraih cita-cita untuk menjadi seorang dokter, dan Anton juga berhasil menjadi seorang arsitek. Mereka tetap menjaga komunikasi, meski sudah memiliki kesibukannya masing-masing. Namun, mereka selalu tahu bahwa satu sama lain adalah bagian penting dari hidup mereka. Suatu hari, saat mereka berdua duduk di sebuah kafe, Anton berkata, "Kita sudah melewati banyak hal bersama. Mungkin hidup ini penuh demikian, tapi aku selalu merasa beruntung punya sahabat sepertimu." Ilham pun tersenyum. "Aku juga merasa bersama Anton. Tidak ada yang lebih berharga dari pertemanan yang tulus." Kesimpulannya, pertemanan yang tulus tidak dibangun atas dasar kepentingan pribadi atau keuntungan semata, melainkan atas dasar saling mendukung, memahami, dan menerima segala kekurangan dan kelebihan. Anton dan Ilham mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kita tidak perlu mencari kesempurnaan, karena pertemanan yang sejati selalu tumbuh dan dari kasih sayang yang tulus dan pengorbanan yang ikhlas. Sebuah pertemanan akan terus bertahan jika kedua belah pihak mampu berbagi kebahagiaan dan kesedihan, serta siap menghadapi tantangan bersama. Dengan pertemanan yang seperti ini, kita bisa merasakan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Demikian cerpen yang saya buat dan saya bacakan, yang berjudul Pertemanan yang Tulus. Sekian dan terima kasih.